Perkenalkan, saya Cheryl Kay. Hai guys, perkenalkan nama saya Efraim Dion Liandra. Hai guys, perkenalkan nama saya Manuel Cornelis Neno. Hai guys, perkenalkan nama saya Joni Wijaya dari kelas 10D Sekolah Harapan Kupang. Dalam video kali ini, kami ingin mengajak teman-teman semua untuk menggunakan dan melestarikan produk lokal sebagai sikap membela negara kita Indonesia. Sebelum itu kita perlu mengetahui bahwa Pancasila sudah menjadi pedoman bagi bangsa kita dan menjadi landasan juga hidup untuk masyarakat-masyarakatnya. Ideologi Pancasila lahir dari hasil analisis dan pemikiran para tokoh-tokoh yang berperan dalam pembentukan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, Pancasila merupakan ideologi yang sangat melekat dengan bangsa Indonesia. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Dan juga karena bukan ideologi yang diambil dari bangsa lain, tetapi dari kehidupan dan perilaku bangsa Indonesia sendiri. Ideologi yang dibangun hanya tidak berlaku dan dijadikan pedoman dalam hidup, tetapi juga dijadikan sebagai landasan hukum dari segala hukum yang ada di Indonesia. Cara pejabat dan cara-cara pemerintahan berperilaku harus sesuai dan sejalan dengan ideologi Pancasila, karena Pancasila merupakan jati diri bangsa serta identitas bangsa dari Indonesia. Pancasila menekankan bangsa Indonesia untuk menghormati, menghargai keragaman yang ada di dalam bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua adalah Pancasila merupakan pengarah dan pedoman bagi bangsa Indonesia yang memberikan bangsa Indonesia pola pikir, cara berperilaku serta pandangan hidup, yaitu dengan landasan sesuai dengan Pancasila. Pancasila juga merupakan sumber dari nilai norma yang ada di negara Indonesia. Dalam membentuk norma, diperlukan norma ideal dan norma instrumental. Pada kesempatan kali ini, kami diberikan kesempatan untuk mewawancarai langsung salah satu penjual tenun di Kota Kupang. Sebelumnya, Shalom, nama saya Manuel, terus ini. Nama saya En. Jadi sebelumnya boleh tahu dulu nama ibu siapa? Libertina Pari. Sebelumnya kami perkenalkan, kami dari Sekolah Dian Harapan Kupang. Sebelumnya kami izin untuk boleh mendokumentasikan, terus boleh tanya-tanya sedikit. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa alasan awal ibu bisa menjual tenun? Kayak alasan ibu? Karena memang itu beta salah satu penenun juga yang sudah terbiasa dari kecil, dan sambil tenun sambil menjual. Terus sejak kapan ibu bisa mulai usaha ini? Kalau untuk berjualannya dari 2017. Terus tenun-tenun ini ibu yang buat langsung atau kayak ada produksinya di tempat lain atau? Ini kebetulan hampir semua kabupaten di NTT, jadi kalau khusus sabu dan rote beta bisa buat, tapi kalau kabupaten-kabupaten lain seperti Sumba, Flores itu didatangkan dari kabupaten masing-masing. Oke. Selanjutnya, sejak kapan ibu memulai usaha ini? Dari 2017. Mengapa menurut ibu tenun itu penting? Karena selain hobi, itu juga untuk menunjang ekonomi keluarga. Yang terakhir, bagaimana proses dalam pembuatan hingga penjualan tenun ini berlangsung? Bisa ceritakan sedikit seperti bagaimana cara pemasaran dari bapak atau ibu lakukan untuk menjual tenun ini? Kalau untuk produksi, kalau saya ada waktu saya produksi sendiri, tapi kalau yang kebanyakan itu ambil dari saudara-saudara pengrajin yang dari setiap kabupaten. Dan kalau untuk penjualan saya jual offline dan jual online. Jadi
Jadi Ibu kenalkan juga secara online, jadi bisa dari online juga. Jangan lupa mampir di terus jalan reformasi Pak. Lalu apa sih keterkaitan penggunaan produk lokal dengan nilai-nilai Pancasila? Banyak barang khas daerah seperti pakaian adat, kerajinan dan makanan tradisional yang terinspirasi dari keberagaman dan kepercayaan masyarakat setempat. Dengan kita menghargainya, berarti kita menghormati karya yang berlandaskan iman dan keyakinan masyarakat. Hubungannya dengan istilah ketiga, yaitu pemakaian barang khas daerah akan menimbulkan rasa bangga terhadap budaya dan bangsa, sehingga memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dengan membeli produk lokal, kita itu sudah mengikuti sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yaitu dengan kita membeli produk lokal, itu kita membantu saudara-saudara kita mempunyai usaha lokal untuk bisa menghidupi keluarganya. Kain. Dengan memakai dan menggunakan produk khas daerah, kita telah menguntungkan perekonomian masyarakat lokal dan hal tersebut telah menciptakan keadilan sosial yang dirasakan bersama. Cara kita dalam mendukung perekonomian nasional serta produk lokal adalah dengan tidak menganggap remeh dan merendahkan produk lokal, tetapi ikut turut serta dalam mempromosikan serta mengenalkan produk lokal kepada banyak orang agar dapat dikenal banyak orang bahkan sampai ke luar negeri. Dengan kita membeli produk lokal atau kain tenun, itu kita membantu perekonomian masyarakat dan juga kita juga membantu perekonomian keuangan negara. Dan juga saat kita membeli kain tenun lokal, kita tidak hanya mengenakan kain tenun, tapi kita mengenakan kebanggaan bangsa kita.